Mereka gagal bawa pulang piala. Tapi justru ini yang bikin para pemain timnas U23 Indonesia menangis di luar lapangan. Dan ada satu janji dari pelatih legendaris Belanda yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi, tunggu dulu. Kamu belum lihat kejutan yang disiapkan Persib Bandung untuk dua pemain muda ini. Setelah pertarungan berat di final Piala AFF U23 2025, Robby Darwis dan Kakang Rudianto langsung pulang ke Bandung. Tapi yang mereka temui bukan kekecewaan, melainkan kejutan luar biasa dari Persib Bandung. Sebuah penghargaan diam-diam sudah disiapkan untuk mereka. Apakah ini hadiah biasa? Ternyata, ini bentuk penghargaan atas loyalitas dan perjuangan mereka untuk merah putih. Dan reaksi mereka saat menerima ini bikin merinding. Dan itu belum apa-apa, karena sosok pelatih ini akan membuat pernyataan yang menggetarkan jutaan pendukung timnas. Gerald Vandenberg tidak lari dari tanggung jawab. Di tengah kegagalan, dia justru berdiri dan mengirim pesan menyentuh untuk seluruh fans Indonesia. Pesannya sederhana, tapi dalam. Dia tahu gagal di final bukan akhir segalanya. Dan di balik suaranya yang tenang, ada emosi besar yang ditahan sejak peluit panjang berbunyi. Bahkan dalam satu momen pelatih Gerald Vandenberg enggan bersalaman dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Wajar karena ia sangat kecewa dengan tindakannya mengulur-ngulur waktu. Selepas pertandingan, Gerald Vandenberg menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para supporter timnas U23 Indonesia. Ia menegaskan bahwa timnya sudah berjuang maksimal untuk meraih kemenangan. Tidak, saya pikir para pendukung, mereka benar-benar mendukung kami, dan saya pikir mereka merasa kami memberikan segalanya. Bukan berarti kami tidak ingin memenangkan pertandingan. Saya pikir kami menunjukkan bahwa kami ingin memenangkan laga, ujar Vandenberg dalam konferensi pers usai laga. Vandenberg juga menyampaikan rasa bangganya atas dukungan penuh dari supporter yang tetap berdiri di belakang Garuda Muda hingga peluit akhir. Oke, terkadang memang begitu, tetapi saya sangat bangga dengan bagaimana mereka tetap mendukung tim. Saya pikir dukungan mereka luar biasa hari ini dan kami juga membutuhkan itu. Saya turut prihatin atas kejadian malam ini. Lanjutnya, meski kecewa dengan hasil akhir, Vandenberg mengakui bahwa efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi timnya. Saya tidak senang dengan bagaimana kami gagal menempatkan bola lebih awal ke dalam kotak penalti. Itulah kenapa kami ubah dan masukkan pemain depan, kami tidak banyak memberi peluang ke Vietnam. Itu hal yang bisa kami banggakan. Tapi, kami tetap harus mencari cara bagaimana bisa mencetak lebih banyak gol. Dalam sepak bola, Anda harus mencetak gol. Permainan dan rencana kami sudah oke, tapi kami belum tajam. Tutup pelatih timnas U23 Indonesia tersebut. Kamu mungkin belum sadar, tapi ada kutukan mengerikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah lebih dari 5 kali, timnas Indonesia kalah di final saat bermain di stadion ini. Dan yang terbaru, kekalahan dari Vietnam di final AFF U23 2025 menambah daftar luka. Dan ketika semua mata tertuju ke pelatih, justru beberapa pemain ini jadi sasaran kritik paling pedas. Di balik kekalahan itu, ada sederet pemain yang tampil jauh dari ekspektasi. Bukan karena tidak berjuang, tapi karena tekanan yang begitu besar di pundak mereka. Dan di posisi paling sorotan, ada Jens Raven. Jens Raven, sebagai sosok mesin gol yang paling diandalkan, Jens Raven masih belum bisa menjadi solusi untuk kebuntuan lini depan timnas Indonesia U23. Padahal, dia adalah salah satu mesin gol andalan Garuda Muda. Berbicara soal peluang, Jens Raven sebetulnya sempat mendapatkan kesempatan emas untuk menjebol gawang Vietnam. Sayangnya, sepakan pemain Bali United ini masih bisa dimentahkan oleh kiper lawan. Sepanjang laga, Jens Raven lebih banyak terisolasi dan tak bisa melepaskan diri dari kawalan lawan. Dia juga tak bisa melakukan operan kombinasi untuk menghasilkan peluang ketika berada di depan kotak penalti. Lalu satu lagi adalah Rahmat Arjuna. Rahmat Arjuna menjadi salah satu pemain yang dipertahankan oleh Gerald Vandenberg untuk bermain cukup lama di lapangan. Winger asal Bali United ini bahkan hampir bermain penuh sepanjang laga. Sayangnya, Rahmat Arjuna tak bisa berbuat banyak untuk menghadirkan ancaman di area sayap.
Saat beroperasi di sisi kiri, winger berusia 21 tahun itu tak bisa melakukan penetrasi untuk menciptakan peluang. Akhirnya, Arjuna sempat digeser untuk mengisi posisi winger kanan, dan Raihan Henen beralih ke kiri. Pada akhirnya, Arjuna digantikan oleh Hoki Caraka pada menit ke-85 untuk menambah opsi ancaman. Dan yang ketiga, Frankie Misa. Pada awal-awal pertandingan, Frankie Misa sebetulnya menjadi salah satu pemain yang tampil impresif. Pemain Bayangkara FC ini memperlihatkan beberapa aksi impresif untuk melakukan penetrasi di area sayap kiri. Sayangnya, Frankie Misa tak bisa konsisten menjaga performanya tetap stabil sepanjang laga. Dalam beberapa momen, pemain berusia 21 tahun itu juga sering gagal mengalirkan bola ke area sayap. Akhirnya, saat laga menginjak menit ke-59, Gerald Vandenberg memilih untuk menarik keluar Frankie Misa. Dia digantikan oleh Ahmad Maulana Syarif dan menggeser beberapa pemain untuk melakukan reposisi. Tapi tunggu, rumor yang sempat bikin heboh medsos mulai menyebar. Internet sempat panas. Kabar bahwa laga final Indonesia vs Vietnam bakal diulang jadi viral di mana-mana. Tapi, apa faktanya? Apakah benar EFF akan mengambil langkah ekstrem ini? Atau ini hanya manuver untuk meredakan amarah publik? Dan saat semua orang sibuk membahas wasit, diam-diam Vandenberg memanggil 3 prajurit Eropa untuk bantu Garuda. Setelah kekalahan menyakitkan itu, Gerald Vandenberg langsung tancap gas. Ia mengumumkan 3 nama besar dari timnas senior yang akan turun di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Siapa mereka? Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Rafael Struij. 3 pemain yang diyakini akan membawa level permainan timnas U23 ke kelas dunia. Tapi, kenapa mereka baru dipanggil sekarang? Mengapa saat timnas Indonesia lolos ke semifinal mereka tidak dipanggil? Kalau memang skuad yang ada dirasa tidak optimal. Namun nasi sudah jadi bubur. Dan bagaimana kita menjadikan bubur itu menjadi enak? Artinya semua yang terjadi ini jadikan motivasi dan evaluasi. Karena setiap kejadian ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Terus dukung Garuda, karena perjuangan belum selesai. Masih ada Piala Asia U23 di September nanti. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kalian yakin tim ini akan lolos ke Piala Dunia U23? Dari kekecewaan, lahir tekad baru. Dari air mata, lahir kekuatan, dan dari kegagalan, lahir generasi yang lebih berani. Kalau kamu percaya timnas Indonesia akan bangkit, tekan tombol like sekarang juga. Dan tulis di komentar, siap dukung sampai juara. Jangan lupa subscribe untuk konten sepak bola paling emosional dan up to date tiap hari.